Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fadri dari kelas 2D dengan NIM 1903015042 dengan mata kuliah struktur data. Dan saya di sini akan membuat program tentang mengenai queue dalam C++. Pengertian queue itu sendiri yaitu yang pertama, pengertian queue. Queue itu adalah queue artinya antrian, adalah suatu kumpulan data yang mana penambahan data atau elemen hanya dapat dilakukan pada sisi belakang, sedangkan penghapusan atau pengeluaran elemen dilakukan pada sisi depan. Jadi struktur data antrian sering digunakan untuk memanipulasi keadaan dunia nyata. Antrian banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, misal antrian registrasi mahasiswa, tiket kereta api, dan lain-lain. Berbeda dengan stack, prinsip yang digunakan dalam antrian ini adalah FIFO atau first in first out. Dengan kata lain, urutan keluar elemen akan sama dengan urutan masuknya. Dalam antrian tidak semuanya dilakukan secara FIFO murni. Contoh yang relevan dalam bidang komputer adalah time sharing computer system, di mana ada sejumlah pemakai atau user yang menggunakan sistem tersebut secara serempak. Karena sistem ini biasanya menggunakan prosesor dan sebuah memori utama, jika prosesor sedang dipakai oleh seorang user, maka user yang lain harus antri sampai gilirannya. Antrian ini tidak akan dilayani secara FIFO murni, tapi biasanya didasarkan pada suatu prioritas tertentu. Antrian yang memasukkan unsur prioritas dinamakan dengan antrian prioritas atau priority queue. Elemen yang pertama kali masuk ke antrian akan keluar pertama kalinya, atau DQ, adalah mengeluarkan satu elemen dari suatu antrian. Terdapat satu buah pintu masuk di satu ujung dan satu buah pintu keluar di ujung satunya, sehingga membutuhkan variabel head dan tail. Berikut ini deklarasi queue dalam program. Sebuah queue di dalam program komputer dijelaskan sebagai sebuah tipe bentukan baru dalam bahasa C. Biasa disebut struct. Sebuah struktur data dari sebuah queue setidaknya harus mengandung 2-3 variabel, yakni variabel head yang akan berguna sebagai penanda bagian depan antrian, variabel tail yang akan berguna sebagai penanda bagian belakang antrian, dan array data dari yang akan menyimpan data-data yang dimasukkan ke dalam queue tersebut. Sebagai contoh, kita akan membuat queue dengan maksimal sebanyak 7 data. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Headnya -1 dan tailnya -1. Berikut ini deklarasinya dari programnya. Yang pertama, isempty. Sama seperti di stack, isempty berguna untuk mengecek apakah queue kosong atau tidak. Indikator bahwa queue kosong adalah nilai dari head dan tail bernilai -1, sehingga kita tinggal buat fungsi yang sebagai berikut. Ini isempty if head sebenarnya ini 1 and tail return true else return false. Itu kurung. IsFull. Operasi isFull digunakan untuk mencek apakah queue sudah penuh atau belum. Indikator kalau queue penuh adalah nilai tail maksimal -1. Mengapa? Karena nilai maksimal pada array yang punya indeks 7 pada saat diakses akan mempunyai nilai maksimal 6, sehingga fungsi yang terbentuk seperti ini. IsFull if tail maksimal -1 return else return false. Yang ketiga itu enqueue. Enqueue digunakan untuk memasukkan data ke dalam queue, sama seperti push dan stack. Sebelum memasukkan data ke dalam antrian, kita harus mengecek terlebih dahulu apakah queue antrian sudah penuh atau belum. Kalau belum, maka kita harus mengecek apakah head sudah berada pada nilai 0 atau belum. Ini sangat penting karena nilai head tidak akan lebih dari 0. Perlu diperhatikan, yang gambar itu adalah tail, sedangkan head hanya penunjuk urutan paling depan, sehingga nilainya tidak pernah lebih dari 0. Kecuali antrian kosong, maka posisi head dan tail akan kembali menjadi -1. Yang keempat itu DenQ, kebalikan dari fungsi enqueue. DenQ digunakan untuk mengambil data yang sudah dimasukkan di urutan pertama, sehingga kita tinggal membaca data yang ada di posisi head. Nah, inilah fungsi dari head. Jangan lupa kita cek dulu apakah queue kosong atau tidak, tapi jika ada isinya setelah data diambil, data di belakangnya digeser ke depan. Begini contoh dari DQ. Menggunakan if cout get char else cout for if head. Ini menggunakan void. Yang kelima, clear. Operasi clear digunakan untuk menghapus data yang ada dalam queue. Caranya cukup merubah nilai pada head dan tail menjadi -1. Tidak perlu diperhatikan data yang ada dalam array. Nantinya data tersebut juga akan terima. Berikutnya program dari clearnya, codingannya. Yang keenam tuh view. Operasi ini digunakan untuk melihat data yang ada dalam queue. Caranya adalah dengan membaca data pada indeks yang dapat di antara head sampai tail. Berikutnya adalah codingan dari view-nya. Nah, berikut ini contoh program queue dan hasil lainnya. Kan include your stream, include conio.h if depth, include dash daily else.
Ini adalah kode-kodeannya. Ini juga menggunakan cache, switch cache. Nah, ini hasil runningnya. Berikut ini saya akan membuat suatu codingan dari queue. Yang pertama itu kita menggunakan library dari include Lairstream dan include Conio. Menggunakan conio.h. Terusnya kita menggunakan library include Windows Windows.h. Di sini menggunakan Windows.h karena kita akan mengganti background dari programnya. Di sini saya akan menjelaskan nama saya sendiri dengan menggunakan comment dan name. Jangan lupa untuk mengetikkan username dan space agar bisa terbaca. Di sini kita menggunakan integer main. Pertama kita mengetikkan integer max, itu berupa 5. Seterusnya mengenai antriannya cukup menggunakan 10 saja. Terusnya kita menggunakan integer belakangnya. Integer belakangnya kita bikin 0. Terusnya kita integer jumlahnya yaitu juga 0. Integer menunya. Ulangi sistem clear screen. Keluarannya berupa ini. Di sini kita akan menggunakan judul program antrian. Online out /d menu utama dari program. Inline ini merupakan keluaran dari saat kita merun suatu program dari queue. Pertama kita akan masukkan tambah antrian.
antrian. Inline. Yang kedua, kita akan menambahkan pilihan, yaitu ambil antrian. Inline. Yang ketiga, lihat antrian. Yang keempat, itu pilihan untuk keluar dari programnya. Jika salah, maka program akan memunculkan silakan maksudnya ini silahkan masukkan menunya. Kita menggunakan scene agar bisa memasukkan data di programnya. Scene menu. Switch. Kita di sini akan menggunakan switch. Dengan switch case. Case yang pertama itu yaitu tambah antrian. Sistem query line, query screen maksudnya. If belakang maksimal cout antrian sudah penuh. Else buka kawal cout, masukkan data antrian, dua scene. Kita menggunakan scene agar bisa memasukkan antrian belakang.
Kita akan melakukan crossfix belakang plus dengan jumlah plus. Itu ulangi, break. Nah, selanjutnya kita akan membuat case yang kedua, yaitu ambil antriannya. Menu dari ambil antrian. Di sini kita menggunakan komen. Ini merupakan komentar sistem clear screen if belakang lebih dari 0, buka kurung kerawal, cout data antriannya. Antrian 0. Silahkan masuk inline. Belakang decrement jumlah commitment. Di sini kita akan menggunakan for integer dengan a. Integer a sama 0. A kurang dari belakang maka A plus increment antriannya kurung A sama dengan antrian plus 1. A plus 1. Sini else, buka kurung kawal, cout antrian kosong. Inline
sini kita akan menggunakan sistem pause agar programnya bisa berhenti. Kita ulangi agar bisa milih menu yang lain. Break. Selanjutnya kita akan membuat case yang ketiga. Case yang ketiga yaitu lihat antrian. Sistem clear screen. Cout ini diperlukan jika dia bisa jalan apabila menggunakan ini using namespace std. Kalau nggak ada itu nggak bisa jalan programnya. Antrian sekarang. Inline. Di sini kita menggunakan for integer a sama dengan 0. A kurang belakang A increment. Out antriannya. Antriannya A. Selanjutnya core-nya yaitu berupa out, inline, jumlah antrian. Sama dengan jumlah inline. Sistem pause agar bisa menghentikan programnya agar tidak acak-acakan. Betul, ulangi. Back. Default.
out. Terima kasih. Terima kasih. Setelah ini kita akan mengompelnya, apakah bisa atau enggak. Oke. Sini akan mengompelnya. Sini ada kesalahan nih. Sini ada kesalahan karena salah satu hurufnya yaitu huruf besar. Tipe antrian. Nah, ini merupakan hasil dari program tadi. Jika kita masukkan angka 1, ambil antriannya sebagai berikut. Kita enter lagi. Yang ketiga, lihat antriannya. Nah, antriannya itu 0, 1, 0, 1. Jumlah antriannya 1. Nah, terus jika kita mengetikkan angka 4, maka akan menunjukkan terima kasih. Nah, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.